Halo, ini dengan Buce. Ya, Saat, sama gitu. apa kabar, Bro? How? Sehat. Baik. Saat ini kita berada bersama-sama dengan Bro How yang punya Jogja. Yang tinggal di Jogja. Yang tinggal di Jogja. Iya. Memang Bro How kan lahir di Jogja ya? Enggak, saya lahirnya Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Tapi sekolah dari kecil sampai kuliah di Jogja. Tapi Oh. setelah menikah tinggalnya di Solo. Oh, malah di Solo. Iya. Tapi kadang-kadang ke sini. Kadang-kadang ke sini karena Nah. kerjaan, kampus sama orang tua masih di Jogja. Oh, terus yang kisah Tanah Jawa kantornya di sini. Kantornya di sini sama di Jakarta. Jadi sering bolak-balik dong. Iya, mobil lah, Oh, gitu. shuttle gitu. Terus dengan anak-anak ini semua pergi kalau syuting kisah Tanah Jawa itu di sini. Dari mana? Dari berangkatnya dari Jogja Dari mana-mana. Jogja. Iya. Karena kita kantor kayak cabang itu, branch office-nya di sini. Oh, Tapi head office-nya di Jakarta. gitu ya. Iya, tapi kita ya orang Nah, kita mau cerita nih. Bro Hao kan sering lihat apa bisa dari kecil umur 1 tahun apa melihat apa kuntilanak ya gimana? ya gimana ya Mas ya, itu kayak makhluk astral itu memang seingat saya ya, Ya. dan cerita dari orang tua itu sejak usia 1 tahun. Nah, Tapi sebelum lanjut nih makasih ya. hah? Oh iya. Suaranya biru saya suka. Oh gitu. Iya. Ya. Nah ini apa? Sebenarnya dari 1 tahun itu dari info dari keluarga dan saya sendiri. Ya. Tapi di usia 3 tahun itu udah ditutup Mas. Oh. Tapi buka lagi di usia 7 sampai 11 tahun sampai sekarang. Oh gitu. Ya kalau tentang yang nggak kelihatan atau apa invisible itu sudah hal yang biasa. Biasa. Ya, jadi udah nggak kaget dan nggak takut. Paling banyak biasanya ke WC umum atau apa gitu tuh pasti ada di situ gitu biasanya. Semuanya ada Mas, nggak hanya Semuanya di ada? WC umum dimanapun, di Oh. pohon ini aja ada. Ibarat kata ini kayak kita depan ada batu Ya, kerikil itu pun ya. ada sebenarnya. Oh, gitu. Iya, karena populasi mereka lebih banyak daripada kita. Iya, bayangin Iya. bayangin banyak banyak banget orang yang meninggal sebelumnya gitu Iya, ya. iya. Tapi kalau saya lebih kontennya di past life ataupun ini apa kayak Leluhur. Ya, selain itu juga kayak kita nge-flashback historical gitu. Jadi satu peristiwa itu ada dual energinya apa? Itu yang kadang yang saya lebih concernnya di situ. Oh. Bro Hao kan bisa lihat misalnya kayak gini. Iya. Ini nih tempat ini dulu apa nih ceritanya nih? Ini Iya. kan cantik banget ini. Iya, iya. Kalau ini kan apa ya mungkin bisa saya terjemahkan kayak ini mungkin hanya sebatas replika Mas. Jadi Replika. bukan original. Ini bukan original. Tapi desainnya memang klasik. Ya. Tuh, jadi menyerupai Bali-Bali ini ya peranakan Iya. gitu. Nenek saya dulu punya kayak gini di Tamajene dulu punya tempat tidur kayak gini. Ukir-ukiran. Peranakan. Bali. Peranakan Tionghoa. Tempat tidur kita begini. Kalau dia punya ini. Iya, iya. Cuma dulu tuh dijual, dilepasin satu-satu dijual barang antik kan. Iya. Iya. Nah, Nah, itu mungkin masih original ya. Kalau Iya. warisan kan jadi kayak heritage gitu. kalau ini Bro Hao nggak iya. merasa? Saya Punya nggak saya. merasa biasa sih. Ini merasa biasa Iya, aja. iya. Oh, gitu. Kalau yang ini yang original yang mana? Banyak juga ya. Iya, banyak. Ini kan salah satu tempatnya juga historical dan heritage building gitu. Iya. Lingkungan atau lokasi dari Mas Bujang nginep ini juga itu nggak jauh dari Tugu Jogja. Oh iya. Iya, Tugu Jogja tuh apa? Kenapa? Signifikannya kenapa? itu kayak ini Mas. Jadi apa ya? Lebih ke landscape kota. Tapi Oh. juga historical juga. Ada kaitannya dengan sumbu filosofi ataupun sumbu imajiner yang menghubungkan Sultan Palais Iya. dengan Tugu Jogja dan Gunung Merapi. Merapi dan Satu pantai garis lurus. Iya. pantai selatan juga. Iya, iya. Pantai selatan juga. Satu garis lurus. Ya. Nah, terus kemudian ini kan Bro Hao ini punya anak kecil ini baru ini ya. Lucu-lucunya tadi lucu banget. Umur berapa sekarang? Mau 1 tahun. Duh, tadi saya makan vitamin dari Iya, itu dari terima Amerika. kasih ya. Dan kita ini. Ceritain dong gimana punya istrinya indigo, suaminya indigo, anaknya indigo aja. Double indigo. Iya. Ya ibarat kata apa ya? Mungkin untuk beberapa aktivitas di luar ini ya, di luar ya sebetulnya di luar dari panca indera yang kadang sering nampak atau diceritakan itu kita anggap kayak cerita harian aja Mas. Karena Gitu. semuanya kan bisa tahu. Nah, Gitu, terutama anak saya kadang ya
malam-malam misalkan dia nggak bisa tidur terus deketin papa mamanya bukan gitu ya mungkin baru lihat hantu gitu. Termasuk kalau kita ada kita keluar dari kamar nih, Iya. kadang anak di dalam ya udah kita percaya dan yakin ada yang jaga. Oh ada memang. Iya, jadi nggak akan jatuh atau cedera ataupun nangis gitu. Nah, Bro Hol kan bilang saya percaya dan yakin. Itu kan biasa orang yang tidak melihat, tapi kan Bro Hol kan lihat ada siapa ya di sana yang Ada jagain. leluhurnya, jadi leluhur dari kita kakek neneknya. Leluhurnya yang jagain gitu. Iya, selain itu kan kalau orang lahir itu pasti kan ada ari-ari Iya. atau plasenta Iya. saudara kembarnya. Iya. Itu juga kadang yang jaga. Kita punya kayak saya punya ari-ari placenta. Iya, yang mirip dengan kita secara Udah looknya. dibuang kan. Energinya. Energinya datang. Iya, iya, tetap itu yang kayak kembaran kita tapi kembaran secara jasad. Dulu waktu kecil saya suka main-main. Saya menamakan orang kedua saya namanya Buci. Oh. Saya bilang gitu. Saya ada Buci gitu, tapi saya tidak pernah lihat, tidak pernah merasakan. Saya cuma karang-karang aja. Tapi ternyata ada kayak gitu. Iya, iya. Hari-harinya gitu. Iya. Makanya kalau hari-hari itu kan dimuliakan ya atau disempurnakan. Iya. Ada yang dikubur, ada yang dilarung dan gitu. Jadi nggak boleh dibuang sembarangan. Di teman saya waktu melahirkan, hari-harinya itu potong-potong terus dia goreng, dimakan. Itu tidak bagus. Tapi juga percayaan tertentu Hah? ada yang di sop ada hari-hari. Di sop? Iya, Iya, untuk ini, iya. untuk meningkatkan Itu. power atau energi habis melahirkan juga ada. Tergantung kepercayaan dan adat sih sebenarnya. Oh gitu ya. Nah Bro Hal, ini kita kan latar belakangnya berbeda. Kalau Bro Hal kan dari Jawa ya. Nah kan banyak lakon-lakon di Jawa dilakukan itu memang ada efeknya apa atau gimana? Iya, jadi begini, kalau kita menjalankan lelaku ya kita sebutnya itu kan salah satu langkah untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Iya. dan juga kita menyerap dari energi semesta. Iya. Seperti halnya kita sembahyangan. Iya. Tapi tata caranya berbeda-beda. Seperti halnya lelaku ada yang puasa, lelean atau melek malam ya, kita Iya. nggak tiduran selama semalam. Itu pun juga dituntutan agama pasti ada. Tapi istilahnya berbeda-beda mas. Kalau Bro Hal sendiri apa yang dilakoni, yang sekarang dilakoni? Kalau apa? sekarang puasa udah jarang sih. Kalau dulu sering gitu. Kalau kecuali kalau mau menghadapi sesuatu yang besar, biasanya kan memang ada puasa-puasa weton lah dari kelahiran kita. Oh gitu. Terus kemudian Jadi pada waktu hari kelahiran kita, maksudnya tanggalnya atau pas waktu hari kelahirannya? hari kelahirannya beda dengan tanggalnya mas. Maksudnya kalau saya hari lahir hari Senin, saya puasa di hari Hari Senin. Senin misalkan ya. Terus puasa apa? Terus kemudian melek malam atau meditasi. Jadi kita tidak disarankan untuk tidur sore. Oh. Jadi mungkin tidur dulu ya jam 9 sampai jam 10 atau sama sekali nggak tidur, tapi mendekati sepertiga malam atau di atas jam 12 sampai sebelum subuh kita baru melakukan meditasi atau apa kita sembahyangan. Ya. Nggak tidur malam. Kenapa? Karena itu waktu krusial. Gitu. Bisa kena bahaya ataupun kita juga bisa berkomunikasi dengan pencipta, tapi juga kita bisa menyerap energi semesta. Saya notice, saya hampir setiap jam 2 sampai jam 3 pagi saya bangun. Otomatis bangun, tidak tahu entah ke WC atau apa. Dulu saya sempat 2 jam 2-3 tuh, saya tahu bahwa itu adalah waktu-waktu lewat sampai jam 3 itu menurut saya kadang-kadang pikiran-pikiran yang misalnya tadi ya tidak apa-apa, terus oh orang itu tadi dia ketawain kamu, dia ini tiba-tiba ada pikiran-pikiran gitu. Ya itu saya benarkan itu. Jadi intuisi itu, Iya. jadi intuisi itu kita untuk merasakan ya, kita memiliki satu naluri untuk merasakan hal-hal yang bersifat halus. Kalau kita bilang tentang sense atau indera keenam, itu nggak selamanya lihat hantu, tapi juga kita merasakan gelombang-gelombang yang dia nilainya rendah gitu, Iya. atau dia gelombang-gelombang halus. Seperti halnya merasakan pikiran seseorang, apa yang akan datang dia akan depan gitu, pikir gitu, kita dapat apa. Selain itu juga merasakan hal-hal halus yang datang. Kalau Bro House sendiri apanya ini? Apa di indigonya apa kan macam-macam? Macam ya. Kalau Bro House apa? Iya, kalau saya lebih concernnya ya, lebih fokusnya itu tentang peristiwa masa lampau atau disebutnya kan lebih sebenarnya bagian dari time travel.
time travel. Iya, tapi time travel kan ada untuk vertikal, ada untuk paralel kepasnya. Kepasnya ya. Iya, atau untuk ini flashback suatu lokasi atau suatu kejadian berdasarkan dua energi. Itu sehingga saya memutuskan untuk sekolah lagi saya ambil historical. Iya. Jadi biar lebih memperkuat itu Mas. Jadi saya punya alasan yang pas secara akademis. Nggak cuma rawang kosong gitu atau melihat itu aja gitu. Jadi saya punya fisik yang kuat ketika ngejelasin, dan ini kan karena sifatnya kan subjektif ya. Jadi saya punya pegangan yang kuat menceritakan. Ada backupnya ya. Iya, Jadi secara bukan asal akademis. sembarangan atau di awan-awan begitu Iya, ya. secara akademis. Ada akademisnya gitu ya. Nah, menurut Bro House sendiri, katanya konon di keluarga kami, keluarga Kong ini kebetulan ada sepupu saya, kami sama-sama ada keluarga. Dia katanya dulu pernah waktu Pangeran Diponegoro ditahan di Benteng Makassar, kakak perempuannya ada di sana juga. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya, tapi somehow diselundupkan di dalam guci besar, ada pedagang Tionghoa ke dalam, diselundupkan dibawa keluar, kemudian dikawini oleh kakek dulu saya. Saya nggak tahu apakah namanya Raden Mas Inten. Saya nggak tahu apakah itu betul atau enggak. Saya nggak tahu apakah itu ada nama itu atau enggak. Tapi kayaknya begitu. Apa can you see something like that di saya punya ini? Iya, saya sepakat dengan itu sih Mas. Ya. Itu dalam artian kan sistem peradilan atau penjara itu juga nggak jauh beda dengan sekarang. Jadi Iya. waktu itu pun pasti bisa nyelundupin nggak hanya makanan atau maaf ya, waktu itu mungkin masih bersifat narkotika ya, seperti opium gitu. Iya. Tapi juga wanita juga bisa kan Ya. dengan sistem itu, karena saya bayangkan itu giginya besar ya seorang Iya. manusia. Katanya disembunyikan dalam guci waktu bawa dia masuk jualan, terus dibawa keluar gitu. Benteng Rotterdam. Ya, di Makassar. Rotterdam Port. Nah, tapi kenapa di Jogja ini saya lihat kemarin di itu Pangeran Diponegoro tampaknya diagungkan di Jogja. Iya, karena beliau masih keturunan dari keraton. Keraton sini. Iya, masih ada garis keturunan dari Sultan. Tapi tidak dibawa. Jenazahnya tidak dibawa sini, dikuburkan di Makassar. Iya, itu kan setelah Perang Jawa usai Mas, 1825, 1830, ketika beliau ketangkap, situ diasingkan di Port Rotterdam, yang ada di Makassar. Sampai wafat kan. Oke. Jadi teman-teman, ini sedikit bincang-bincang kita dengan Om Hao. Saya tahu ini sebenarnya ngalor ngidul, tidak ada fokus ya. Tapi tidak apa-apa, ini hanya karena kita senang ketemuan sama Bro Hao. Kapan-kapan ke LA, Amin. Iya, insya Allah. ya kita explore. Cuma saya agak ngeri lah kalau ini jadi Kalau kameranya. bangunan-bangunan bersejarah juga banyak kan di sana. Bangunan bersejarah banyak. Ya, ya hanya itu aja. Terima kasih.